Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses keluarga pembelajar. Pada kali ini kita akan membahas tentang biografi sahabat. Lelaki pertama yang masuk dalam agama Islam. Lelaki yang menemani Nabi saat berhijrah ke Madinah. Lelaki yang paling tegar ketika hari wafatnya Nabi SAW. Lelaki yang membebaskan 47 budak yang disiksa oleh orang kafir karena alasan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di awal Islam. Lelaki yang ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang murtad karena enggan membayar zakat. Siapakah lelaki tersebut? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau menurut pendapat yang sahih adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Nasab beliau dengan nasab Nabi bertemu di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau memiliki nama panggilan Abu Bakar. Julukan Abu Bakar diberikan kepada beliau karena beliau adalah orang lelaki pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau memiliki julukan As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Sedangkan julukan As-Siddiq didapatkan karena beliau membenarkan kabar dari Nabi SAW dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata kepadanya, "Temanmu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Dari Makkah ke Baitul Maqdis merupakan perjalanan yang sangat jauh. Abu Bakar menjawab, "In kana qala faqad shadaqa." Jika ia Muhammad berkata demikian, maka itu benar. Beliau juga dijuluki As-Siddiq karena beliau adalah laki pertama yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dilahirkan pada 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ciri fisik beliau, ciri fisik Abu Bakar, beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berambut lebat, tampak kurus wajahnya, dan dahinya muncul. Abu Bakar adalah lelaki yang lemah lembut. Namun, dalam hal memerangi orang yang murtad, beliau memiliki pendirian yang kokoh. Bahkan, lebih tegas dan lebih keras dari Umar bin Khattab yang terkenal akan keras dan tegasnya beliau dalam pembelaan terhadap Allah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah tentang perkataan Abu Bakar. Qala Abu Bakr radhiyallahu an, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah." Sungguh aku akan membunuh orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mali. Zakat itu adalah hak harta milik Allah. Wallahi law man'auni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, aku akan perangi dia. Begitu tegas dan keras sikap beliau, sampai-sampai para ulama berkata, "Nasarallahul Islama bi Abi Bakrin yaumar riddah." Allah menolong Islam dengan adanya Abu Bakar di hari orang-orang pada murtad sepeninggal Rasul. Wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal fitnah. Dan Allah menolong dengan Ahmad bin Hanbal di hari ketika terjadi fitnah, yaitu menganggap Al-Quran adalah makhluk. Abu Bakar adalah orang yang membunuh Al-Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai nabi palsu setelah Nabi Muhammad. Beliau mengerahkan pasukan ke Syam untuk menaklukkan kota Syam, sebagaimana kemana Rasulullah, dan akhirnya Syam pun takluk. Begitu juga Irak. Di masa pemerintahan beliau, Al-Quran dikumpulkan. Beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya. Dalam hal keutamaan, tidak ada lelaki yang memiliki keutamaan sebanyak keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari golongan umat beliau. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Qala kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar bin Al-Khattab,
thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kami pernah memilih orang terbaik di masa Nabi SAW. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Beliau juga orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW dan membenarkan perkataannya. Hal ini terus berlanjut sampai Rasulullah tinggal di Mekah. Walaupun banyak gangguan yang datang, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Rasulullah SAW di gua ketika dikejar kaum Quraisy ketika hijrah. Illa tansuruhu faqad an-nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika hendak memasuki gua pun, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada hal yang dapat membahayakan Nabi. Juga ketika dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar terkadang di depan Nabi, terkadang di belakangnya, terkadang di kanannya, terkadang di kirinya untuk memastikan bahwasanya tidak ada gangguan dari segala arah. Ketika kaum muslimin hendak berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar, beliau datang kepada Rasulullah menginfakkan separuh harta miliknya. Rasul bertanya kepadanya, "Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar berkata, "Saya meninggalkan seperti apa yang saya infakkan, yaitu setengah untuk diinfakkan dan setengah untuk keluarganya." Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menginfakkan semua hartanya. Rasulullah menanyakan padanya, "Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" "Saya menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulullah." Maka sungguh sangat mulia Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku bihima wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dalam Kitab Ahmad dan Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Hadis ini sahih dengan seluruh jalannya. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan khulafa rasyidin setelahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah berdasarkan nas. Ketika Nabi SAW sakit keras, beliau memerintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat berjamaah. Dan beliau tidak berkenan kecuali Abu Bakar yang menjadi imam dalam sholat. Nabi menyuruh istri-istri Nabi untuk memerintahkan Abu Bakar memimpin sholat. Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin sholat bersama orang-orang, bersama kaum muslimin. Istri beliau menjawab, sungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lemah dan mudah menangis saat membaca Al-Quran. Dia tidak akan mampu menggantikan posisi Nabi untuk memimpin sholat. Nabi tetap mengulang perintah Nabi sebanyak 3 kali. Ketika disanggah oleh istri-istri beliau dengan jawaban seperti pertama, maka Nabi tetap bersikeras agar Abu Bakar yang memimpin sholat. Maka Abu Bakarlah yang memimpin sholat. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Afala nardha li dunyana man radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina." Apakah kalian tidak ridho kepada Abu Bakar dalam masalah dunia, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ridho kepadanya dalam masalah agama? Maka seluruh umat Islam sepakat atas Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad diperintahkan untuk meneladani Abu Bakar. Dalam sebuah hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, "Kami duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu seberapa lama aku bersama kalian. Maka teladanilah 2 orang sepeninggalku." Beliau menunjuk Abu Bakar dan Umar. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk meneladani Abu Bakar. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya ketika Rasulullah SAW menganjurkan sedekah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad.
dari Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishi dzatis salasil. Fa'ataituhu faqultu ayyun nasi ahabbu ilaik? Qala Aisyah. Qultu minar rijali? Qala abuha. Qultu thumma man? Qala Umar. Fa'adda rijalan. Dari Amr bin As, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah seraya bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasul menjawab, Aisyah. Lalu saya tanyakan lagi, kalau dari kaum laki-laki, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar. Saya bertanya lagi, lalu siapa? Rasulullah menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian beliau menyebutkan beberapa orang sahabat. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalil bagi Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW berkata kepada manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih hamba di antara dunia dan apa yang ada di dalamnya. Namun hamba tersebut hanya dapat memilih apa yang Allah tentukan. Lalu Abu Bakar menangis. Kami pun heran dengan tangisan beliau itu. Hanya karena Rasulullah mengabarkan tentang hamba pilihan. Padahal Rasulullah SAW dan Abu Bakar lebih paham dari kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang sangat besar jasanya padaku dalam kedekatan dan kerelaan mengeluarkan harta ialah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seorang kekasih atau khalil selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan karenanya, maka jangan ditinggalkan pintu kecil di masjid selain pintu Abu Bakar saja. Allah Ta'ala juga mensucikan Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lalu pertama-tama masuk Islam, di antaranya orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Nabi SAW memberi tazkiyah kepada Abu Bakar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Faqala Abu Bakr, inna ahada shiqqa thawbi yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Nabi SAW memberi tazkiyah kepada Abu Bakar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur kecuali jika aku memeganginya atau mengangkatnya. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud untuk sombong. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq didoakan oleh Nabi untuk memasuki semua pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda, lembu atau unta dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seorang itu dari golongan ahli salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang termasuk dari ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang masuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu Rayyan, artinya puas atau kenyang. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Tidak ada kerugian sama sekali bagi seorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi, apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, ya, ada. Dan saya mengharapkan agar Anda, Abu Bakar, termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari semua pintu tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Abu Bakar As-Siddiq melakukan banyak perbuatan agung dalam sehari. Ini termaktub dalam hadis yang sangat masyhur dari Abu Hurairah. Nabi berkata, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini sedang berpuasa?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menghantarkan jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah semua itu ada pada seseorang kecuali dia pasti akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Orang musyrik mensifati Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Khadijah mensifati Rasulullah SAW. Mereka berkata tentang Abu Bakar, "Atukhrijuna rajulan yuksibul ma'dum wa yasilur rahim wa yahmilul kal wa yaqrid dhaif wa yu'ainu ala nawaibil haqq." Apakah kalian akan mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan selalu menolong di jalan kebenaran? Dia adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki sifat zuhud. Beliau memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan seluruh fasilitas negara yang diberikan kepada Abu Bakar semasa menjadi khalifah, dikembalikan kepada Baitul Mal setelah sepeninggal atau meninggalnya Abu Bakar. Abu Bakar juga memiliki sifat wara'. Beliau sampai-sampai ketika menjadi khalifah, ia pun tetap pergi bekerja mencari nafkah, berdagang. Sampai Umar bin Khattab melarangnya dan menganjurkan Abu Bakar untuk mengambil upah dari Baitul Mal. Abu Bakar adalah orang yang sangat memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah berkata, dahulu Abu Bakar mempunyai seorang pembantu yang bertugas mengambil pajak untuknya. Abu Bakar pernah memakan dari bagian pajak itu. Pada suatu hari, pembantunya itu datang dengan membawa makanan, lalu Abu Bakar memakannya. Maka pembantunya itu berkata kepada Abu Bakar, "Tahukah kamu barang yang kamu makan itu?" Abu Bakar bertanya, "Apakah itu?" Pembantunya berkata, "Dahulu pada zaman jahiliyah, aku adalah orang yang pernah meramal untuk seseorang sebagai dukun, dan aku tidak pandai dalam perdukunan kecuali aku menipunya. Lalu orang itu mendatangiku dan memberikan sesuatu kepadaku. Itulah hasilnya yang tadi kamu makan." Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya hingga memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari. Wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Penyebab kematian Abu Bakar adalah demam yang dialaminya setelah mandi di hari yang sangat dingin. Sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar mulai jatuh sakit setelah dia mandi di hari yang sangat dingin pada hari Senin, 7 Jumadil Akhir. Beliau kemudian mengalami demam selama 15 hari dan tidak keluar kamar kecuali untuk sholat. Abu Bakar kemudian wafat pada Selasa malam. Beliau wafat di usia 63 tahun. Abu Bakar dimakamkan bersama dengan Nabi SAW dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi Abu Bakar dan mengumpulkan kita bersama dengan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin.